agak jelas sementara itu kan baru yang di Sudirman. Yang lain ini belum memperlihatkan kesiapan yang sungguh-sungguh memaksa. Saat ini sedang bersama rekan saya, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Kaulah, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Iya. Saya menodong lagi. Ini pertemuan saya yang ketiga kalinya nih Kaulah. Iya. Masih ada waktu tak. Ada 3 pertanyaan saya yang saya simpan dari tadi yang saya kira perlu kita dengarkan. Apakah saat ini kondisi pasca pileg kemudian happy dengan target, dengan pencapaian? Ya, saya kira dan kami juga menyadari bahwa pencapaian kami di pemilu kali ini tidak sangat baik, tidak juga cukup baik. Nah, itu adalah realitas yang kami harus hadapi. Tetapi kami di internal semua sadar bahwa situasi itu terjadi ya karena ada banyak hal yang sejak awal kita tidak bisa prediksi. Lapangannya sangat tidak kondusif. Sangat tidak kondusif bagi kami ya. Iya. Itu. Kemudian di sisi lain kami juga masih memegang prinsip-prinsip, masih ada ideologi kami pahami sehingga meskipun bagi sebagian orang politik itu adalah bagaimana menang dengan cara apapun, kami tidak berada dalam cara berpikir. Sehingga tentu saja kalau saya mau menang dengan cara apapun, ya banyak potensi dan yang kami bisa gunakan, tapi kami pakai itu. Iya, kalau ini kan orang menyebut bahwa sebenarnya antisipasi dari Demokrat yang tidak muncul ya sampai apakah tidak membaca tren atau memang ketidaksiapan mengantisipasi? Bukan ketidaksiapan mengantisipasi, kita antisipasi. Tapi kan kita tidak menyangka bahwa rival-rival kita itu kemampuannya jauh melebihi dari yang kita prediksi. Kemudian ya kemampuannya untuk bermain dengan cara apapun. Nah, khususnya lebih gede kemudian apapun ditempuh gitu ya. Ya, cara apapun. Nah, hal-hal seperti itu bagi kami di Demokrat sesuatu yang juga. Kalau saat ini DPR RI terpilih dari berapa Sulsel? Dua ya, Pak Frederick Talu Lembang dan Pak Musakir. Ya. Terus untuk Sulsel berapa? Ya. Untuk Sulsel DPRD 7 kursi kita 7 sekarang. Ya. Itu sebelumnya kan 10 ya. Oke. Nah, kaulah ini saya membaca juga sering disebut banyak kader Demokrat juga yang berpotensi untuk maju di pilkada, bukan hanya di kabupaten kota tapi juga di provinsi. Kesiapan Demokrat untuk menyiapkan kadernya, kemudian apakah sudah juga membangun komunikasi dengan partai-partai lain atau sangat intensif bicara dengan teman-teman partai lain dalam menghadapi pilkada serentak, karena pilkada kali ini pilkada yang sama sekali baru polanya, tidak pernah terjadi sebelumnya serentak pilgub dengan 24 kabupaten. Memang cukup repot, kita semua seluruh partai mengalami kerepotan yang sama menghadapi situasi ini. Tapi ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus kita hadapi. Dan kami di Demokrat insya Allah tetap mempersiapkan diri dengan baik. Ada beberapa kader kami yang mungkin layak di 01, tetapi sebagian besar mungkin running di 02. Ya, mengapa? Karena kita harus mulai lebih realistis melihat lapangan, bahwa kita tidak bisa paksakan meskipun kapasitasnya memenuhi syarat, tetapi kan ada kapasitas lain yang belum terpenuhi. Ada kapasitas lain, sehingga mungkin di 02 saja. Kapasitas lain. Oke. Misalnya di mana? Ada contoh misalnya? Ya, misalnya menghitung kemampuan logistik. Kan ini kan soal-soal serius di politik kita hari ini.
soal itu. Di Goa ada namanya Ibu Risma Kadir Nyampai. Iya, kita dorong di 02. Apa nak surat tugasnya ada ya? 02. Bersama Pak Darmawan Samuin di 01. Oh, Darmawan Samuin diharapkan berpaket dengan Ibu Risma Kadir Nyampai. Oke. Goa saja atau ada? Goa ada beberapa kabupaten, ada Sopeng, Haji Suwardi bersama Selle. Suwardi, sama Haji. Selle kan Demokrat ya? Iya. Suwardi? 01, Selle 02. Oke, Sopeng. Apa lagi namanya? Di Makassar kita dorong 2 kader kita, Rani 01, Adi Rasid Ali, ARA, dan Rahman Bando. Kita lagi memantau dan membantu bagaimana dia bisa mencukupkan tiket. Oh iya, tiket dalam 20% kursi. Sudah ada pemetaannya kau lah, kira-kira di kabupaten kota mana yang ya, betul di Pare-Pare kita dorong 01 Patakyudin. Patakyudin, oke. Luwu Utara Pak Suhaib Mansur, wakil bupati hari ini, itu kader kami juga. Dorong 01. Di Luwu ada 02 Ibu Pak Devi Bija. Devi Bija. Pak Devi. Pak Devi, oh yang incumbent. Oke. Itu di 02. Di Toraja Utara dan Toraja ketua DPC kita running 02 semua. Iya. Di sana di Sidrap kita juga persiapkan ketua DPC, di Pare-Pare juga ketua DPC kita persiapkan 02. Iya. Nah, itu di beberapa tempat di Sijai bahkan ada kader kami mantan anggota DPR RI Pak Nasid juga sementara kita dorong untuk memantau mudah-mudahan bisa mendapatkan pasangan dan partai yang cukup untuk maju juga 01. Iya, mengkondisikan yang bersangkutan. Iya. Oke. Selayar atau Bulukumba jadi kota ada juga? Kalau Bulukumba ini hampir semua partai masih melihat-lihat keadaan. Di Selayar juga kita cuma 1 kursi, nggak mungkin kita akan lihat akan kemana. Iya. Terakhir kau lah, ini tentang Pilgub Sulsel. Ada saya lihat tuh Baliwota juga ada, saya lihat itu. Iya. Gimana jadi itu dorongan kader untuk maju dan saya sadar bahwa yang realistis mungkin saya running di 02. Oke. Nah, tetapi sampai hari ini 01 saja masih belum clear betul komunikasinya karena sepertinya mungkin menunggu signal dari istana. Nah, karena memang Pilgub Sulsel itu sesuatu yang strategis. Siapapun yang menjadi presiden, rezim siapapun pasti itu menjadikan sebagai prioritas. Ada ya istilahnya presiden man. Presiden run for election. Tapi kalau Demokrat kan biasanya punya standar ya tentang kriteria ya. Yang kaulah inginkan sebenarnya Pilgub nomor 1 yang gubernur ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, kita butuh ada calon gubernur karena kita menghadapi cukup banyak masalah hari-hari ini. Oh iya, masalah iya. Oke. Kita butuh figur yang punya wawasan cukup luas dan jaringan yang cukup baik supaya bisa membantu pemerintah provinsi terutama wilayah Sulawesi Selatan ini keluar dari masalah-masalah yang mendera kita selama ini. Kemudian yang kedua, di samping itu kita butuh orang yang punya kemampuan eksekusi karena gagasan banyak, ide-ide terobosan banyak, tapi kalau tidak punya kemampuan eksekusi itu tinggal di atas kertas itu gagasan dan terobosan itu. Nah, contoh kecil misalnya kita di Sulsel ini sudah hampir seperti rutinitas tahunan, bencana di mana-mana, banjir, apalagi longsor dan sebagainya. Itu kan indikasi ada kealpaan kita selama ini memelihara lingkungan. Nah, kita butuh ada gubernur yang punya solusi cepat dan terencana bagaimana mengantisipasi semua itu. Nah, itu hanya satu contoh kecil saja bagaimana beratnya memimpin provinsi. Ada ini kalau yang mengemuka, ada namanya Pak Dani Pomanto, ada Miandi Iwan Darmon Aras, ada Andi Sudirman Sulaiman, ada Ilham Arif Sirajudin. Itu kira-kira sama. Ya,
Keempat-empat saya ingin mengatakan apa ada di situ. Keempat-empatnya ini kan yang relatif agak jelas sementara itu kan baru yang di Sudirman. Yang lain ini Jelas sementara. belum memperlihatkan kesiapan yang sungguh-sungguh menurut saya minimal menurut saya. Ya. Kita butuh ada yang siap dan sekaligus mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan tentang Sulsel. Gitu. Dan sejumlah hal yang saya sebut itu apakah memang apakah sudah melakukan komunikasi politik? Saya kira itu juga harus ditanya ya. Ya, dia perlu mengadres publik dengan kalau dia jadi gubernur dia mau bikin apa? Iya. Nah, sekarang ini permainan kan levelnya level politiking gitu. Siapa dapat kursi apa, siapa dapat partai apa. Menurut saya itu seharusnya di ruang tertutup saja itu urusan itu. Di ruang terbuka ya ide gagasan minimal sekali pengetahuannya tentang masalah-masalah yang dihadapi Sulsel. Kan itu yang butuh diadres publik supaya publik tahu, oh kita ada harapan, kita akan dipimpin orang-orang yang tahu masalah. Sederhana itu. Saya bisa menangkap pesannya Kaula. Teman-teman sekalian, memang untuk menjadi calon pemimpin atau pemimpin Sulawesi Selatan dibutuhkan kemampuan komunikasi yang sangat efektif, paling tidak meyakinkan orang atau voters bahwa dia punya gagasan, dia punya agenda perubahan begitu. Kaula begitu barangkali pesannya ini. Ya. Teman-teman sekalian, jika Anda atau siapapun Anda tertarik untuk kemudian maju run for the government election di Sulawesi Selatan, silakan ikuti pesannya Kaula untuk mulai membangun komunikasi. Ada memang hal-hal yang harus dibicarakan di ruang tertutup, ada yang terbuka, dan ini harus terbuka Kaula. Harus terbuka. Harus berani. Ya. Soal partai-partai itu ya udahlah, komunikasinya itu bisa tertutup saja. Baik, demikian podcast saya kira 10 menit ini. Terima kasih banyak Kaula. Terima kasih. Salam dari dari Kota Makassar.